Halo teman-teman, selamat balik lagi di Auto Show bersama gua Arya. Dan kita sebelumnya mohon maaf baru bisa upload lagi. Tapi ya sekali kita upload kita langsung ngasih motor baru dari TVS, yaitu TVS Callisto 2021 dan sudah full injection teman-teman. Dan wow, ini secara tampilan sejujurnya menurut gua ya memang sekarang kan lagi demen yang retro klasik gitu ya. Dan menurut gua ini juga secara tampilan itu udah retro dan klasik dan enak banget sih dilihat sejujurnya. Dan apa ya, menurut gua sangat-sangat atraktif lah untuk motor yang bisa dibilang harganya cukup murah. Nah, kayak misalkan dari tampilan ini unik sih. Jadi ini tuh sebenarnya di asalnya ini di India itu namanya tuh TVS Jupiter, dan ini tuh nggak ada nih kayak apa windshield warna hitam ini, terus ada apa spion bulat chrome. Bisa dibilang malah awalnya itu lebih mirip sama Honda Activa. Nah cuma tahun 2017 akhirnya TVS India ngeluarin yang versi klasik ini dan dijual juga deh di Indonesia. Akhirnya dikasih lah kayak gini windshield, terus juga apa spion bulat chrome, dan ini juga nih joknya ini udah dual tone ya teman-teman. Dan di sini ada ya aksen-aksen jahitan gitu ya, sekalipun ini juga gue yakin pasti kulit sintetis. Dan di bagian sini ada penyanggah untuk pembonceng, jadi terkesannya juga lebih klasik. Dan ini juga warna coklat untuk dashboardnya, di pijakannya. Dan ini yang unik teman-teman, jadi kalau kita dengerin udah pakai plat besi. Jadi yang bagian ini sama yang spakbor depan, ya kan. Jadi udah bisa dibilang wah kuat lah ya, standar motor India kan, kuat-kuat kan. Nah tapi untuk ya ininya masih pakai plastik biasa ininya. Nah tapi sejujurnya ya build quality-nya tuh bagus coy, rapih. Jadi kalau kalian lihat dari deket nih, ini benar-benar kokoh, dan plastiknya pun menurut gua cukup apa ya, kayak kuat gitu loh, kokoh, nggak yang tipis gitu loh, kayak ya mocin-mocin gitu misalkan. Ini secara kualitas oke. Dan teman-teman yang paling unik juga, karena kita masih ngomongin tampilan ya, jadi tangki bensinnya itu di belakang. Kalau kalian lihat, jadi unik, kita nggak harus sampai buka jok ya. Ya memang sih kalau sekarang kan kayak Frigo ada di depan gitu kan. Nah tapi kayak Vespa sendiri setahu gue ya masih di dalam, cuma ini di belakang nih. Jadi nanti kita contohin ya bukanya gimana. Nah teman-teman, jadi motor ini itu mesinnya 110 cc dan dia yang pasti sudah full injection, dia 3 klep dan dia berpendingin udara. Ya sebenarnya ya sederhana banget ya, malah bisa dibilang ketinggalan gitu. Jadi belum ada radiator pendinginnya, dia masih pakai udara aja. Nah tapi kalau menurut gue, untuk motor yang sebenarnya dimensinya gede dan gambot kayak gini ya, pakai cc 110 rasanya agak kurang gitu loh. Karena apa? Ya gue nggak tahu ya. Maksudnya nanti kita cobain lah enaknya gimana motor ini. Cuma kalau misalkan ini 150 atau minimal 125 lah, rasanya akan lebih ngepas lah sama badan yang besar gitu. Bagian depannya bisa dilihat kayak gini ya teman-teman. Jadi lampu depannya itu udah full LED, dan ini tampilannya ciamik ya, cuma lampu sen kanan kiri itu masih pakai bohlam ya, sayang sih. Dan ini juga lucu nih, jadi kayak ada aksen-aksen atau ya emblem-emblem kayak motor-motor klasik lah, lebih mirip kayak Vespa sih sebenarnya. Teman-teman, untuk kakinya kita mulai dari shocknya dulu nih. Nah jadi shocknya itu masih ya standar teleskopik ya, dan dia tapi ada aksen ininya mata kucing, jadi di sebelah kiri dan kanan, mungkin untuk ya kalau kita nyebrang malam-malam jauh lebih aman. Jadi hal-hal detail kayak gini diperhatiin sih. Dan
apa namanya, peleknya itu dia pakai ring 12 dan bannya itu depan belakang pakai ukuran 90. Nah, tapi menurut gue kayaknya apa ya? Ini masih terlihat untuk peleknya masih terlihat cukup sporty sih. Jadi kayak dibanding ini kan konsepnya kan mau retro klasik ya. Kalau menurut gue sih mungkin kalau ya diwarnain chrome atau apa mungkin jadi lebih cocok, tapi ya itu menurut gue sih. Untuk rem depannya sendiri dia pakai disc brake 220 mm teman-teman. Dan teman-teman mungkin kita lanjut ke belakang sekarang, mau lihat ini bagian yang paling bohai kayak anak gym ya. Oke teman-teman, jadi bagian belakangnya gini. Sebenarnya sejujurnya secara bentuk ini menurut gue selera sih. Jadi ini kan jadi gendut gitu kan di belakang kan. Ya gue sih awalnya sejujurnya agak kurang suka. Cuma ya semakin lama kayaknya lucu juga sih. Dan di sini ini ada ini emblem Callisto ya. Dan ini benar-benar menurut gue jadi kesannya itu jadi kayak premium gitu loh. Nah tapi untuk bagian belakangnya sayang banget sebenarnya lampu itu masih bohlam semua. Ini uniknya nih dari TVS Callisto. Dia itu ada tempat anak kunci buat buka. Pertama yang gue bilang ini tangki bensin dan juga buat apa, bagasi. Ya, jadi kita tetap harus pakai anak kunci ya teman-teman ya. Jadi ini terpisah juga. Nih kalau misalkan kita bukanya ke sini kiri, nah ini dia langsung ngebuka. Jadi ini menurut gue cukup unik sih. Jadi kayak pada saat isi bensin tuh kita nggak harus benar-benar turun, ini lebih simpel lah, lebih enak. Nah udah tinggal diklik lagi. Nah sementara kalau misalnya kita ke kanan, nah ini kita buka bagasi dan bagasinya cukup besar, kapasitas 21 liter. Untuk suspensi belakang dia pakai hidrolik dengan gas, sementara untuk remnya masih pakai tromol teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini untuk bagian knalpotnya ya, menurut gue nih unik dan gue baru pertama kali sih ngelihat yang bentukannya kayak gini. Jadi ini agak ngelebar, terus nih di ujungnya ada ya pembuangannya ya. Gue nggak tahu apakah ini katalis, jadi dalamnya itu ada rongga-rongga karena biasanya tuh gede itu di sini teman-teman. Di bagian sini gede, baru lama-lama kan dia ngerucutnya. Cuma ini kayak di semua di ujungnya semua gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya. Jujur nanti gue telepon Umar deh yang waktu itu apa nganterin motornya, ntar gue tanya sama dia langsung enaknya gimana. Nah sama ini footstep belakang menurut gue agak sayang sih sebenarnya ya, looknya kan kayak premium gitu ya, cuma ini masih pakai plastik dan ini sayang banget sih menurut gue. Ngomongin kokpitnya, kita bahas lebih dekat ya teman-teman. Jadi ya untuk kokpitnya sebenarnya sederhana sih, masih analog gitu ya. Cuma ada fitur-fitur menurut gue indikator yang cukup unik. Jadi di sini ada mode eco, kalau kita nyalain indikator eco, Nah jadi kalau misalnya kita ya bawa motor itu santai, pastinya eco hijau. Nah cuma kalau kita lagi mau agak ngejambak sedikit, indikator tuh otomatis berubah jadi power gitu. Dan itu menurut gue jadi lebih cepat ngurangin bensinnya sebenarnya. Dan di sini ini cukup unik juga teman-teman. Jadi lampu sennya itu kalau dinyalain dia langsung bunyi sama kanan kiri. Dan di sini juga ada lampu ya, lampu jauh, lampu dekat, dan uniknya di sini ada dimnya juga. Jadi kayak kita kalau malam-malam tuh bisa kayak naik motor gede gitu. Jadi kita ngelewatin orang tinggal diem-diem aja gitu. Nah, di sini biasa, ini kosong banget ya, ini ada starter, terus ada klakson. Ya, suaranya kurang lebih kayak standar sih. Nah, di sini sayang juga nih kuncinya. Dia nggak ada pelindung magnetnya dan masih bukan keyless ya. Maksudnya kayak di tahun sekarang sebenarnya sangat ketinggalan zaman sih. Nah, di sini juga cukup unik. Jadi ada tempat naruh barang, tapi pakai plastik gitu. Menurut gue sih agak kurang kokoh ya. Juga ada di bawah sini teman-teman, nanti kita bisa lihat.
Dan layaknya motor zaman sekarang menurut gue itu udah pasti ada chargeran. Jadi ini enaknya juga chargernya itu soketnya itu udah USB. Jadi kita nggak perlu pakai yang alat apa tuh yang biasanya buat rokok. Jadi ini langsung pakai USB dan di sini ada glove box. Ya sebenarnya lebih enak buat naruh HP sih pada saat kita ngecasnya gitu ya. Kayak gitu sih teman-teman, ya cukup ya sederhana sih sebenarnya, cuma ya menarik lah secara apa tampilan tuh oke lah pokoknya. Nah teman-teman, jadi gue sudah duduknya di atas Kalisto ini. Gue by the way tingginya 180 dan gue napaknya sangat sempurna ya, bisa dibilang malah agak nekuk gitu. Dan ya secara posisi sebenarnya cukup nyaman, dan ini juga apa suspensinya empuk sih depan belakang sejujurnya. Dan ini juga profil kaki gue tuh 43 loh, dan ini masih sangat tuh lihat. Jadi dia lega banget, mungkin ya nyesuaiin sama postur orang India di sana gitu ya. Dan ini dia ada parking brake lock, jadi ya kayak misalnya kayak gini kita jauh lebih aman. Nah sama teman-teman, yang unik juga di motor ini, gue nggak tahu namanya apa ya kalau di TVS, cuma kayaknya tuh kayak apa ya, mereka tuh nyambung gitu, kayak misalkan gue mencet rem di sini itu otomatis juga ngerem, jadi kayak dual brake system gitu. Oke, kita cobain aja kali ya motornya. Wah, ini motor emang enak banget, nyaman, joknya empuk, suspensinya empuk, mesinnya halus. Ya, walaupun tenaganya biasa aja, yang kayak tadi gue bilang, cc 110 itu kekecilan untuk motor ini. Tapi kalau misalkan kalian suka yang santai, pasti kalian ketagihan deh bawa motor ini. Dijamin. Nah teman-teman, tadi gue udah cobain motornya, gue juga udah bahas full. Jadi gue rasa untuk video kali ini cukup sekian. Kalau misalnya teman-teman tertarik sama TVS Kalisto 2021 ini, teman-teman bisa beli di harga 17.900 untuk varian warna yang standar. Nah kalau misalkan warna yang premium tinggal nambah 1 juta aja, berarti jadi 18.900. Yaudah gitu ya teman-teman, gue pamit dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Auto Show, you are what you ride.